Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Indra. Di sini kita akan belajar materi matematika kelas 7, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Perhatikan bilangan berpangkat berikut ini. Nah, di sini ini ada angka 2 yang gede, kemudian ada angka 2 yang kecil agak ke atas sedikit. Nah, yang kecil ini disebut pangkat 2, ya. Kalau kita jabarkan, karena pangkat 2 berarti dia dirubah menjadi perkalian sebanyak 2 kali, yaitu 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Nah, yang ini membacanya yaitu 2 pangkat 2. Jadi ini dibaca 2 pangkat 2. Nah, kemudian di sini pangkatnya 3, ya. Jadi ini membacanya 2 pangkat 3. Nah, kalau kita jabarkan 2 pangkat 3 ini berubah menjadi perkalian, itu adalah perkalian 2 sebanyak 3 kali secara berulang, ya. Nah, 2 yang angkanya yang bentuknya lebih besar dengan 2 yang ini disebut bilangan pokoknya, ya. Sedangkan 3 ini dengan 2 yang kecil ini disebut pangkatnya. Nah, jadi bilangan berpangkat ini dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N dengan A dan N-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, A kemudian di atasnya N, ini kita membacanya dengan A pangkat N. Nah, ini yang tadi saya bilang, A-nya ini disebut sebagai bilangan basis atau pokok, sedangkan N-nya ini disebut sebagai pangkat atau nama lainnya adalah eksponen. Nah, kalau kita jabarkan, bilangan berpangkat itu bisa dijabarkan sebagai perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Jadi kalau ada tadi 2 pangkat 2, berarti 2-nya dijabarkan sebagai perkalian 2 kali 2 sebanyak 2 kali. 2 pangkat 3 berarti dijabarkan 2 kali 2 kali 2, 2-nya sebanyak 3 kali. Jadi kalau ada A pangkat N, ini kalau dijabarkan berarti A kali A kali A, A-nya sebanyak N faktor atau N kali. Nah, perhatikan ini. Ada 128. Nah, 128 ini diperoleh dari 2 pangkat 7 dengan 2-nya sebanyak 7 kali atau 7 faktor. Begitu juga ini 3 pangkat 6, berarti 3-nya sebanyak 6 kali atau 6 faktor. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Nah, hitunglah hasil pengerjaan bilangan berpangkat berikut ini. Oke. Nah, kalau ini ngerjakannya gimana? Sama seperti tadi, ya. Ini berarti bilangan pokoknya atau absisnya adalah 5. Kalau yang ini berarti karena pangkatnya ada di luar kurung, berarti bilangan pokoknya itu adalah yang di dalam kurung, yaitu negatif 5. Nah, ini kalau kita jabarkan, ya, berarti di sini 5 pangkat 2 berarti kita rubah jadi perkalian 5 dikali 5. Jadi 5-nya sebanyak 2 kali. Ditambah dengan, nah kalau ini bilangan pokoknya negatif 5, pangkatnya 3, berarti negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Nah, ini berarti bisa kita peroleh 5 kali 5 ini 25 ditambah dengan, ingat ya, di operasi hitung bilangan bulat perkalian duluan dikerjakan. Nah, ini negatif kali negatif positif, positif dikali negatif berarti negatif. 5 kali 5 25, 25 dikali 5 itu 125. Nah, berarti ini hasilnya adalah lebih besar yang mana? Lebih besar yang negatif. Berapa selisihnya? 100. Oke. Kemudian saya ke yang B. Nah, kalau yang B ini gimana cara ngerjakannya? Yang B sama seperti di soal A. Berarti cari dulu bilangan pokoknya. Ini bilangan pokoknya karena ada kurung, berarti bilangan pokoknya adalah negatif 4, ya. Kalau yang ini bilangan pokoknya adalah 4. Nah, di sini bukan negatif, ini adalah proses pengurangan.
Tapi kalau ini ada kurungnya, berarti bilangan pokoknya adalah negatif 4. Berarti di sini karena pangkatnya 2, berarti bisa ditulis negatif 4 dikali negatif 4. Ya, yang di depan selesai ya. Kemudian operasinya adalah pengurangan. Yang berikutnya bilangan pokoknya 4. 4 pangkat 3 berarti 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali. Ingat prosesnya tetap yang kali dulu baru pengurangannya. Nah, ini negatif kali negatif tanda sama positif. 4 kali 4 berapa? 16. Oke. Kemudian operasinya adalah kurang, berarti di sini dikurang. 4 kali 4 16. 16 dikali 4 itu 64. Nah, di sini 16 dikurang 64 berarti punya 16 hutang 64. Berapa itu? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Jawabannya 48. Apakah positif? Negatif. Karena yang besar lebih di sini prosesnya kurang ya. Punya 16, hutang 64 kalau kita baca gitu kan. Berarti hutangnya lebih banyak, berarti jawabannya negatif. Oke, kemudian yang C. Nah, kalau yang C ini bilangan pokoknya tidak ada yang sama ya. Sama seperti A dan B, ini bilangan pokoknya adalah negatif 2. Pangkat 3 berarti negatif 2-nya sebanyak 3 kali. Berarti negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 2. Sudah selesai ya. Kemudian ada kali lagi karena di sini prosesnya kali. Nah, ini 3 pangkat 2 berarti bilangan pokoknya 3, berarti 3-nya sebanyak 2 kali. 3-nya sebanyak 2 kali, sudah. Kemudian proses berikutnya adalah operasi penjumlahan, berarti ditambah. Di sini bilangan pokoknya adalah negatif 5. Pangkatnya 2 berarti negatif 5-nya 2 kali. Negatif 5 dikali negatif 5. Nah, berarti ini kita kerjakan dulu. Negatif kali negatif, positif, positif kali negatif, negatif. Oke, tandanya negatif. Kemudian angkanya 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Oke. Kemudian ini prosesnya masih kali. 3 kali 3, 9. Ya, karena sama-sama positif, berarti positif 9. Kemudian ditambah, proses berikutnya adalah tambah. Ini negatif kali negatif, positif. Tidak perlu ditulis ya, 5 kali 5, 25. Masih ada proses perkalian, kita lanjut kalikan dulu. Negatif kali positif, tanda beda negatif ya. 8 kali 9 itu 72 ditambah 25. Nah, ini hutang 72 dibayar 25. Berarti masih lebih banyak hutangnya ya. Berarti ini negatif hasilnya. Nah, tinggal mencari selisih antara 72 dan 25. Itu berarti hasilnya 47. Oke, itu yang C. Kemudian saya lanjut ke yang D. Nih, saya lanjutkan di bawah sini yang D. Ini berarti bilangan pokoknya. Nah, ini nggak ada kurung. Bilangan pokoknya 3 atau negatif 3. Nah, ini bilangan pokoknya adalah 3. Ya, berarti di sini negatif. Dalam kurung 3 dikali 3. Karena pangkatnya 2. Jadi 3-nya 2 kali. Nah, bedakan ya. Kalau di soal C dan B serta A nih, A, B, C, ini negatifnya dikasih kurung, artinya negatifnya juga ikut dipangkatkan. Tetapi kalau di soal D, di sini negatifnya tidak ikut kurung. Tidak ada kurung di sini, maka bilangan pokoknya hanya 3 ini saja bilangan pokoknya. Negatifnya nggak masuk. Ya. Dikurangi 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 berarti 4-nya sebanyak 5 kali. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi
negatif 2 pangkat 7, berarti negatif 2 nya ini pakai kurung, berarti bilangan pokoknya ini adalah negatif 2. Negatifnya ikut ini, berarti ditulis negatif 2 sebanyak 7 kali. Negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2, sebentar, ini berarti kita lanjut, dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah pas ya, karena pangkatnya 7 berarti sebanyak 7 kali. Oke, ini negatifnya tidak di dalam kurung, berarti negatifnya tetap di luar. 3 kali 3 itu 9. Ini tanda negatifnya atau kurangnya tetap. Sekarang tinggal dikalikan 4 dikali 4 sebanyak 5 kali. Berapa hasilnya? Jadi kalau 4 kali 4 16 ya. 4 kali 4 16, 16 kali 16 itu 256. Terus 56 dikali 4 itu 1024. Oke, kemudian dibagi. Nah ini tandanya dulu. Negatif kali negatif, positif. Negatif kali negatif, positif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali positif, positif. Positif kali positif, positif. Terakhir dikalikan negatif, hasilnya negatif. Nah ini negatif yang terakhir. Kemudian angkanya 2 kali 2 sebanyak 7 kali itu berapa? Kan kalau 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti kalau 2-nya 3 kali 8. 2-nya 3 kali 8. Berarti 8 kali 8 64. Berarti kalau 2-nya sebanyak 6 kali 64. 64 dikali 2 itu 128. 128 ya. Nah, ini saya pindah ke atas dulu. Oke, saya pindah ke atas sini ya. Nah, berarti ini kita cari dulu 1020 negatif 1024 ini dibagi dengan negatif 128. Ini berapa? Nah, ini yang di depan tetap nih negatif 9 ya. Ini dulu tandanya negatif. Negatif bagi negatif positif, berarti ini tambah ya. 1024 dibagi 128 itu 8. Berarti utang 9 dibayar 8, berarti sisanya negatif 1. Oke, kemudian saya tambahkan lagi, jika bertemu dengan bilangan pokok yang bilangannya itu negatif seperti ini ya, kemudian seperti ini, dan yang ini, jika kalian menemukannya dalam bentuk bilangan berpangkat, jika pangkatnya angkanya genap, maka hasilnya pasti positif. Sedangkan jika pangkatnya ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Jadi kayak ini tadi pangkatnya negatif, berarti pangkatnya ganjil, berarti hasilnya negatif nih ya. Nih, negatif 125. Kemudian kalau ini tadi pangkatnya 2 positif ya, maka hasilnya positif di sini 16. Kemudian yang ini tadi pangkat 3 negatif ya. Berarti karena pangkatnya ganjil. Nah, di sini nih pangkatnya ganjil. Kemudian untuk negatif 5 pangkat 2 karena pangkat genap berarti positif di sini. Positif 25. Nah, maka kalau ketemu bilangan berpangkat seperti ini yang pangkatnya banyak, maka pangkatnya pasti karena ganjil dia hasilnya pasti negatif seperti ini. Oke, cara mengingatnya seperti itu. Oke, demikian untuk bilangan berpangkat. Tambahan lagi dari saya ada lagi satu tentang bilangan berpangkat. Satu tambahan lagi, sebenarnya ini nanti di kelas 9 ada ya, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat.
Jadi kalau misalkan kalian ketemu dengan bilangan berpangkat ya, yang pertama ini, kalau misalkan ada bilangan berpangkat A pangkat M dikali dengan A pangkat N, ini kan bilangan pokoknya sama-sama A ya. Nah, karena bilangan pokoknya sama-sama A, kalau dia prosesnya perkalian, maka ini bisa disederhanakan jadi satu bilangan pokok saja kita tulis, tetapi pangkatnya berubah jadi ditambah. Nah, seperti ini. Nah, contohnya nih, misalkan ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, ini bilangan pokoknya sama-sama 2, maka kita bisa singkat jadi 2 pangkat 3 tambah 5 atau 2 pangkat 8. Nah, yang kedua, kalau bilangan pokoknya sama tetapi dia prosesnya pembagian. Nah, ini maka bilangan pokoknya kita tulis satu kali, pangkatnya ini pengurangan. Nah, sama seperti ini, berarti kalau kita contohkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5, maka ini prosesnya jadi pengurangan. Jadi disederhanakan 2 pangkat 3 kurang 5 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, di sini kan ketemu 2 pangkat negatif nih. Nah, kalau dia pangkat negatif, ya, pangkat negatif, ini negatifnya boleh hilang, tetapi nanti dia berubah jadi 1/. Nah, seperti ini. Maka ini bisa kita rubah, pangkat negatifnya hilang tetapi berubah menjadi 1/2 pangkat 2. Atau kalau misalkan di soal pilihan ganda ada pilihan tanpa pangkat, berarti ini 1/4. Kenapa dapat 4? 2 pangkat 2 itu dari 2 kali 2, jadi hasilnya 4. Kemudian ada satu sifat lagi, yaitu kalau pangkat dipangkatkan. Nah, kalau misalkan ketemu A pangkat M kemudian dipangkatkan sama N, maka ini pangkatnya berubah jadi perkalian. Ya, contohnya nih, ada 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Maka ini bisa kita jabarkan atau kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 kali 2. Jadi pangkat dipangkatkan itu pangkatnya dikalikan. Berarti berubah jadi 2 pangkat 6. Gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan ada prosesnya gabungan? Prosesnya gabungan. Misalkan ada perkalian, habis itu ada pembagian. Nah, nih contohnya nih. Misalkan ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Kemudian ini enggak ada nih. Kemudian dibagi 2 pangkat 3 misalkan. Ya udah, tinggal kita lihat bilangan pokoknya sama enggak. Nah, ini bilangan pokoknya sama semua, berarti kita boleh menuliskan satu kali saja. Kemudian kalau dia perkalian berarti dijumlah pangkatnya, berarti di sini 3 ditambah 2. Nah, ini ada pembagian. Pembagian tadi berarti kurang, berarti di sini dikurang 3. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2. Gimana kalau ada perkalian kemudian dipangkatkan? Misalkan gini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, kemudian pangkat 3. Tetap sama, lihat bilangan pokoknya, sama tidak? Bilangan pokok sama berarti boleh dijadikan 1. Nah, ini tadi perkalian, yang di dalam kurung kan perkalian. Berarti pangkatnya ditambahkan dulu. Nah, ini baru pangkat 3. Berarti di sini 2 pangkat 5 pangkat 3. Nah, baru kita rubah. Tadi pangkat kalau dipangkatkan itu pangkatnya dikali, berarti 2 pangkat 5 kali 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 15. Gimana kalau pembagian?
Misalkan ada 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 4, ini dipangkatkan 2. Sama. Pembagian artinya dikurang, berarti kita selesaikan dulu yang dikurung. 4 pangkat 3 dikurang 4, ya, baru pangkatkan 2. Nah, berarti yang di dalam kurung 3 kurang 4 berapa nih? Negatif 1. Berarti yang di dalam kurung 4 pangkat negatif 1 dipangkatkan 2. Nah, pangkat dipangkatkan itu jadi perkalian nih. Berarti sama dengan 4 pangkat negatif 1 dikali 2. Berarti sama dengan 4 pangkat negatif 2. Bu, kalau soalnya pilihan ganda nggak ada di pilihan jawaban. Ya, lihat lagi sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, kalau ketemu negatif, pangkat negatif, maka negatifnya boleh hilang tapi berubah jadi 1/4 pangkat 2. Itu ya. Demikian untuk bilangan berpangkat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.